Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas resiko telat bayar di aplikasi pinjaman online atau paylater seperti Kredivo. Di beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, jika kita telat 1 bulan di Kredivo, apakah setelah kita lunasi kita masih bisa mengajukan pinjaman lagi atau akun Kredivo kita masih aktif atau tidak? Oke, jadi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar 1 hari pun di aplikasi pinjol atau paylater gini, ini akan menurunkan kredit poin atau kredit skor kita, di mana ini tentunya akan mempersulit aktivitas kita ke depannya yang berhubungan dengan penggunaan limit atau melakukan pinjaman atau pengajuan pinjaman online di aplikasi Kredivo-nya. Meskipun teman-teman sudah melunasinya, itu teman-teman akan dipersulit ketika mengajukan pinjaman tunai atau mengajukan cicilan atau beli HP apapun itu yang berhubungan dengan transaksi kredit kalian. Pada dasarnya ini tidak hanya di Kredivo aja, tapi di hampir semua aplikasi pinjaman online. Jadi buat kalian yang berharap atau mungkin ini buat yang kepikiran untuk gali lubang tutup lubang di Kredivo, sebaiknya lupakan saja. Karena ada beberapa yang mungkin pengen beli HP yang baru dengan HP yang harga lebih mahal, terus kemudian cicilan yang sementara ini sudah pernah telat kemarin dilunasi dan berharap bisa beli HP dengan cicilan yang mahal tersebut. Lupakan, karena itu kemungkinan besar akan ditolak. Ya memang tidak semua ditolak, ada juga yang diterima, tapi tergantung balik lagi seberapa tinggi kredit skor kalian yang ada di Kredivo ya. Jadi intinya adalah banyak hal yang akan terjadi. Untuk akun sih memang masih aktif, masih bisa digunakan. Tapi balik lagi, untuk masalah cicilan, untuk masalah pinjaman dengan nominal yang besar, saya ragu itu masih bisa dilakukan kembali. Ya, buat yang mungkin gali lubang tutup lubang, misal dari aku laku ke Kredivo, pinjam di Kredivo untuk bayar, nutup di aku laku dan lain sebagainya, lupakan. Karena kalau kalian sudah pernah galbay dan kalian akan mengajukan pinjaman lagi di tempat itu akan dipersulit dan akan menjadi bumerang buat kalian jika sampai gali lubang dan tutup lubang di pinjaman online tersebut. Jadi ini bukan 1-2 orang aja yang pernah mengalami gagal bayar di Kredivo dan setelah melunasi tidak bisa digunakan, tapi sudah banyak orang yang mengalami hal yang serupa ya. Sehingga teman-teman mungkin yang berpikiran kalau lunasin lah biar bisa ngutang lagi, biar bisa pinjam lagi, kayaknya akan berat. Butuh transaksi-transaksi secara tunai, butuh nanti kalian beli pulsa di Kredivo, beli penggunaan-penggunaan wajar lah. Intinya yang kalian bayar secara tunai. Tujuannya adalah apa sih? Untuk menaikkan kredit skor kalian agar kreditnya bisa sesuai atau setidaknya memenuhi syarat minimum lah untuk melakukan pengajuan pinjaman dan juga transaksi. Sayangnya ini tidak transparansi ya ketika teman-teman mengajukan pembelian atau melakukan transaksi di Kredivo, itu poinnya berapa yang naik, itu agak kurang transparansinya sehingga kita tidak pernah tahu. Kita hanya dituntut untuk aktif menggunakan Kredivo saja agar kita bisa mendapatkan kredit skor yang tinggi ya. Oleh karena itu buat teman-teman yang gagal bayar di Kredivo mungkin bisa mempertimbangkan untuk stop aja deh menggunakan Kredivonya, karena ya mungkin setelah kalian lunasi kalian akan kesulitan lagi untuk menggunakan aplikasi Kredivo untuk melakukan transaksi ya. Jadi buat yang galbay, tenang, tetap tenang. Meskipun ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, itu bukanlah akhir segalanya. Itu juga nggak akan membuat kalian masuk penjara. Itu nggak akan membuat kalian dipermalukan. Karena Kredivo masih legal ya. Kredivo masih mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan paksakan gali lubang tutup lubang hanya demi untuk bisa menggunakan Kredivo lagi ya. Karena masalah kalian tidak akan selesai jika kalian gali lubang dan tutup lubang. Nggak usah takut sama DC Kredivo, karena mereka itu nggak semuanya jahat. Banyak kok DC-DC yang baik dan sopan-sopan juga. Hadapi, jelaskan baik-baik, dan nggak usah takut ancaman yang aneh-aneh. Kredivo masih resmi OJK dan masih mengikuti aturan-aturan dan cara penagihan yang baik yang sudah ditetapkan oleh OJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.